Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja, sehat selalu? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini sebelum mengawali pembelajaran, saya absen dulu ya. Satu-satu. Siapa yang hadir dan siapa yang sakit hari ini. Oke. Yang pertama yaitu Rika Fadila. Hadir? Baik, hadir. Tommy Setiawan. Apakah hadir? Oh ya, izin. Di mana izinnya? Ada yang tahu? Oh, ada acara keluarga. Oke. Cynthia Bella. Hadir? Oke. Wahyu Purnomo. Hadir? Baiklah. Alhamdulillah yang hadir di sini lumayan banyak. Jadi sebagian di sini yang tidak hadir hanya satu orang ya, yaitu izin. Oke. Di sini ibu menyarankan ya, bu guru menyarankan kalau ada temannya yang tidak hadir, diberitahu apa alasannya dan lebih baik membuat surat, bisa dititipkan ke temannya lalu dikasihkan sama bu guru. Nah, kenapa? Kalau tidak ada surat cuma dari teman-temannya, bisa jadi itu mencurigakan. Kecuali kalau mendesak sekali bisa menghubungi bu guru langsung. Yang kemarin sudah bu guru kasih tahu nomornya bu guru kepada kalian anak-anak. Apalagi di masa pandemi ini, kalian harus betul menjaga kesehatan. Tapi alhamdulillah di sini di kelas kalian, teman-teman kalian tidak ada yang sakit, itu alhamdulillah sekali. Berarti kalian sudah memperdulikan kesehatan kalian, menjaga tata tertib, protokol kesehatan. Betul. Apalagi ini sudah memasuki bulan Ramadan, yaitu kita benar-benar menjaga kesehatan dengan bisa berolahraga ringan dan meminum vitamin dan mencukupi kebutuhan makanan kalian yang seimbang. Gitu. Sebelumnya di sini masih semangat anak-anak? Masih? Ya, masih alhamdulillah ya udah. Di sini saya akan mengawali pembelajaran pada hari ini. Di sini saya akan mengawali pembelajaran, yaitu judulnya apa? Kalian sudah tahu? Tidak tahu atau belum? Nah, sebelumnya kalian masih ingat materi pembelajaran yang minggu lalu? Coba ada yang bisa menyimpulkan sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Coba. Ayo. Agus? Atau siapa itu? Oh iya, Purnomo. Silakan. Oke, baik. Bagus jawabannya. Bagus kesimpulannya. Oke, intinya itu ya anak-anak. Sekarang kita memasuki materi, yaitu judulnya biaya peluang. Nah, di sini ada yang sudah tahu biaya peluang itu apa? Oke, kalian
Bu Guru kasih kesempatan untuk menjawab dulu, tidak apa-apa. Ayo. Oke ya, sebutkan. Oke, baiklah, pintar. Nah, di sini saya akan menjawab lebih tepatnya lagi. Biaya peluang itu adalah biaya yang dihasilkan dari sumber lain atau dari produksi lain yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, di sini maksudnya apa biaya peluang? Biaya peluang itu menyangkut berbagai bahan alternatif yang dihasilkan bukan dari kita sendiri. Jadi ada produksi lainnya yang menghasilkan, kita sendiri tidak bisa. Nah, apa contohnya biaya itu? Misalkan gini contohnya. Ada biaya peluang biaya ya. Peluang biaya ini misalkan ada peluang biaya 200 juta per tahun. Peluang biaya 200 juta per tahun. Itu contohnya gini. Ada lapangan sepak bola yang tanahnya membutuhkan 500 juta biaya peluang, dan kolam ikan yang kedua, yang B, membutuhkan 250 juta peluang, biaya peluang itu tadi, atau opportunity cost ya, opportunity cost, yaitu jadi opportunity cost-nya berapa yang dihasilkan. Cara menghitungnya bagaimana? Dari yang A tadi, lapangan futsal 500 juta, yang B, kolam ikan 250. Berarti opportunity cost-nya berapa? Ya tinggal dikurangkan aja. Caranya 500 juta dikurangi 250 juta. Berarti opportunity-nya cost-nya itu menghasilkan 250 juta. Nah, terus ada lagi yang kalian mengerti contohnya, bisa kalian sebutkan selain itu ya anak-anak ya, coba disebutkan. Nah, oke, bisa jadi bisa kayak gitu. Oke, baik, terus kayak nah di sini ada contoh lagi. Kayaknya begini ya, misalkan kalian kuliah di Universitas UBI, Universitas ya, di UBI. Contohnya gini, kalian ada pilihan yaitu di prodi ekonomi. Ini ambil contoh 2 pilihan aja ya, prodi ekonomi sama prodi PGSD. Nah, di sini ada 2 pilihan. Ada di prodi PGSD itu biayanya lebih mahal dibanding prodi ekonomi dari segi SPP-nya. Karena apa? Di biaya PGSD ini banyak praktek-praktek dan lain-lainnya, lebih menyangkut hal yang lebih banyak, kayak praktek seni dan lain-lain. Nah, itu ada pilihan. Kalian contohnya gini, kalian hobi seni, kalian mempunyai bakat di seni, sedangkan kalian bukan tidak mampu ya, kurang kecukupan untuk masuk di prodi PGSD karena biayanya kurang. Biaya kalian itu kayak belum mencukupi untuk masuk di PGSD, itu kayak masih ragu, saya bisa nggak ya masuk di PGSD, sedangkan biayanya itu sangat mahal dibanding prodi ekonomi. Perbandingannya jauhnya itu antara misal 2 juta sampai 3 juta SPP-nya prodi PGSD, 3 juta, dan prodi ekonomi ya sebelumnya, maaf, itu 2 juta. Perbandingannya jauh. Sedangkan bakat kalian di seni dan itu lebih banyak menyangkut di PGSD. Sedangkan kalian
ekonomi. Dengan kondisi saya seperti ini, saya lebih menjamin di ekonomi untuk lebih ke materi saya sendiri untuk mencukupi biaya kuliah saya. Nah, jadi harus ada pilihan. Si pilihan ini mau tidak mau jadi memilih di prodi ekonomi walaupun bakatnya di PGSD. Nah, ya udah, berarti harus ada pilihan salah satunya. Nah, maksudnya opportunity cost ini ya, maksudnya di opportunity cost ini, di biaya peluang ini, peluang biaya atau biaya peluang ini, itu maksudnya harus ada pilihan. Maksudnya adalah mengorbankan salah satu pilihan. Contohnya, misalkan menghitungnya gini, ada dua pilihan itu aja, kalian harus milih salah satu. Dan ada dua pilihan, yang satunya kalian pilih, misalkan di lokasi jauh kalian ada pekerjaan yang gajinya besar, dan di lokasi dekat ada juga biaya yang gajinya lebih besar dari lokasi jauh. Misalkan gini, lebih saya perjelaskan lagi biar sekalian nggak pusing menangkap apa yang saya bicarakan. Contohnya gini, kalian ada pekerjaan, peluang kerja ya, itu jauh tapi gajinya besar. Misalkan satu bulannya 7 juta. Nah, ini udah kata tadi besar ya, 7 juta. Sedangkan di area dekat kalian yang lebih mudah ditempuh itu ada pekerjaan tapi gajinya itu 4 juta. Jadi lebih jauh yang itu gajinya mahal. Sedangkan harus ada pilihan. Kalau kalian milih yang gajinya lebih besar, kalian harus siap jauh. Sedangkan kalian sendiri pengen dekat, pengen selalu bisa ketemu keluarga. Jadinya mau tidak mau kalian jadi memilih yang di area dekat tempat kalian, tapi gajinya lebih minim dan kecukupan. Yang penting kecukupan. Itu sebuah pilihan yang dimaksud itu. Nah, mengidentifikasikan masalah ini adalah tenaga kerja yang menghasilkan produksi. Jika kita pindah ke tempat lain, apakah dari tenaga kerja itu akan rugi? Kembali lagi pada pilihan. Nah, kembali lagi pada pilihan, apakah rugi atau tidak? Manfaat dari ini udah saya jelaskan banyak tentang contoh dan pengertiannya. Jadi di sini manfaatnya itu adalah manfaat dari opportunity cost ini yang dimaksud yaitu manfaatnya satu, yang pertama, kalian bisa memilih dengan pilihan kalian sesuai dengan kondisi kalian sekarang. Jadi tidak akan memaksakan dengan kondisi kalian. Karena apa? Di situ ada pilihan. Jadi tidak memandang dari segi yang lebih produktif apa enggak, itu kalian itu pasti memilih yang lebih produktif. Jadi walaupun misalkan biayanya lebih banyak tapi itu menurut kalian tidak produktif, kurang produktif bagi kalian, ya lebih baik memilih yang biayanya lebih sedikit tapi cukup dan menurut kalian itu sesuai dan produktif gitu. Nah, di sini ada yang ditanyakan sebelum melanjutkan ke pengertian selanjutnya. Udah jelas untuk sementara? Oh iya, baiklah, untuk sementara udah jelas dulu ya. Dan gini, saya akan memberikan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi ada 2 pertanyaan yang bisa kalian tanyakan kepada guru. Nah, saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir, untuk
memikirkan pertanyaan. Oke. Di sini akan saya tulis ya, pertanyaan apa nomor 1? Kenapa opportunity cost itu sangat penting? Yang soal kedua, bagaimana cara mengembangkan usaha dari opportunity cost. Oke. Yes, nomor 1 sekarang ya. Kenapa opportunity cost itu sangat penting? Di sini saya akan jawab. Opportunity cost itu sangat penting dikarenakan itu sangat mencukupi kebutuhan produktif kita dengan pilihan yang sudah kita pilih. Karena apa? Andaikan tidak ada biaya peluang ini atau biaya kesempatan ini ya, ini pasti kalian bingung dengan pilihan. Jadi manfaatnya kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang dimaksud dengan kenapa pentingnya opportunity cost. Terus nomor 2, bagaimana cara mengembangkan usaha dari opportunity cost? Oke. Bagaimana cara mengembangkan dari usaha opportunity cost? Saya akan menjawab lagi. Cara mengembangkannya bagaimana? Misalkan di sini kalian tadi contoh, saya ambil yang contoh sebelumnya ya. Di sini tadi kalian sudah memilih antara 2 di universitas tadi, di universitas ini kalian memilih PGSD dan memilih ekonomi. Kan tadi sudah memilih ekonomi kan. Nah, walaupun kalian bakatnya awalnya di PGSD karena seni, tapi karena segi materinya kalian kurang, lebih ke memilih jadi di ekonomi karena SPP-nya lebih murah. Nah, itu berarti caranya mengembangkannya adalah kalian mulai belajar dari awal. Jadi kan selama kuliah itu kurang lebihnya ada 4 tahun. Nah, nggak ada salahnya kalian mencoba hal baru walaupun sebelumnya kalian tidak mempunyai bakat di segi di ekonomi ini. Tapi kalian ada waktu lama ini, pasti kalian kalau sudah niat dengan senang hati pasti kalian bisa. Cara mengembangnya bagaimana? Di ekonomi ini banyak banget kita dipelajari tentang kewirausahaan. Contohnya kewirausahaan, di sini kita mengembangkan, kita mencoba dengan sungguh-sungguh. Misalkan kita punya usaha, sebelumnya kita harus ada niat, keseriusan tanpa keterpaksaan membuka usaha ini. Misalkan contohnya pisang keju. Nah, kalian yakinnya gini, pasti ada pembeli. Berusaha mungkin membuat judul yang bagus dan kemasan yang menarik, yang orang lain konsumen itu melihatnya tertarik. Itu dulu yang pertama, dan pasti cita rasanya itu yang membuat konsumen itu penasaran dengan keunikan bentuknya, dibuat varian apa gitu. Nah, itu pasti yakin kalau ada yang beli. Ya, untuk pertama itu namanya kewirausahaan itu setidaknya untuk kerjaan sampingnya lebih baik. Karena apa? Jadi penghasilannya emang tidak menentu. Tapi kalau kalian pintar memasarkan, terus produk kalian enak, terkenal, pasti dari situ kalian akan menghasilkan hasil yang bagus dan laris, hasil yang terbaik untuk kalian, dan kalian pun mendapat keuntungan. Di biaya
opportunity cost ini yaitu kesempatan kalian untuk mengeluarkan inisiatif kalian untuk melakukan peluang yang ada. Itu tadi contohnya. Itu sangat bermanfaat sekali jika kalian melakukan dengan niat. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah pernah berusaha berwirausaha. Ya kalian di sini kan anak SMA, tidak apa-apa kalian jurusan IPS, tapi juga ada salahnya kalian melakukan usaha sesuai dengan materi hari ini. Bagaimana cara mengembangkan usaha tersebut, itu tidak ada salahnya. Lumayan anak sekolah bisa usaha sekarang kan banyak, gak cuma dari terjun di lapangan, tapi juga bisa secara online. Banyak sekali jualan online di sini yang sedang dikembangkan di masa-masa sekarang ini. Di sini saya akan beri motivasi, kalian jangan takut mencoba hal-hal baru dengan pilihan Anda, karena pilihan Anda itu Anda sudah mengorbankan hal-hal lain untuk memasuki satu pilihan yang Anda masuki. Jadi Anda itu sudah memasuki satu pilihan itu dan sudah mengorbankan hal lain, itu sayang banget kalau tidak kalian gunakan sebaik mungkin. Jadi kalian jangan pernah merasa takut, minder, ataupun malu dengan melakukan usaha baru atau mencoba. Kalian yakin dulu modal kalian berapa, kalian nabung secukupnya begitu. Oke, mencoba dulu, tapi harus dengan sungguh-sungguh. Kalau itu lumayan dan menghasilkan, oke, bisa dikembangkan lagi dan bisa mendapatkan keuntungan. Nah, jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru dengan keyakinan kalian yang kuat. Jadi di sini kalian harus tetap semangat. Kalian masih muda dan perjalanan kalian masih panjang. Gitu. Pasti kedepannya tanggung jawab kalian lebih besar. Di sini kita mencari ilmu. Saya juga guru sama-sama masih belajar. Nggak ada namanya putus belajar. Nggak tua, anak-anak sampai remaja dewasa itu nggak ada yang namanya putus belajar. Terus belajar selama kita masih diberi anugerah di dunia ini sama Allah ya. Oke. Sebelumnya di sini ya, karena waktunya sudah mau habis, tinggal beberapa menit aja. Di sini saya kasih kesempatan. Apa ada yang ditanyakan lagi? Oke, sebelumnya tidak ada ya. Sebelumnya belum. Bukan tidak ada ya anak-anak, tapi sebelumnya belum. Untuk pertemuan selanjutnya bisa kalian pahami. Sebelumnya ini saya akan memberikan tugas, yaitu merangkum, dan kalian diskusi. Sebelumnya ya boleh diskusi sama teman-temannya, tapi hasil merangkumnya kalian menggunakan bahasa kalian masing-masing. Hasil rangkuman bisa kalian kumpulkan di minggu depan di ruangan guru atau pas waktu pelajaran nanti bisa dikumpulkan pas hari itu, dan kita akan melakukan materi dengan pembahasan yang lainnya kalau sudah materi sebelumnya itu sudah kalian pahami betul-betul. Nah, jadi di situ nanti kalian mengumpulkan tugasnya, akan saya nilai dan nilainya akan saya review per anak, dan akan saya pasti kasih tahu hasilnya seperti apa dari kemampuan kalian. Tapi selebihnya jika kalian sudah mau mengerjakan itu sudah bagus, sangat bagus sekali dibanding tidak ada niatan mengerjakan. Oke, sebelumnya terima kasih anak-anak karena sudah tidak ada yang ditanyakan. Di sini saya selaku Bu Guru akan menutup pembelajaran hari ini.
Jika ada salah kata atau ada kurang lebihnya, Bu Guru minta maaf. Dan untuk kalian, saya berharap tetap semangat dan tidak akan pernah menyerah ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu kali ini, dan kalian sangat memperhatikan dengan baik, bisa diajak diskusi dengan baik, itu sudah sangat membantu saya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Penutupan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.